Dalam pertualangan barunya, Rimuru banyak mendapatkan skill baru, dan salah satu skill yang sering digunakannya adalah skill pisau air pemotong tagihan. Dan Rimuru banyak bertemu berbagai macam monster. Rimuru yang sudah bertemu bahkan bersahabat dengan puncak dari segala monster yang kini berada di dalam tubuhnya hanya menganggap monster-monster itu sebagai serangga. Dan Rimuru yang merupakan puncak dari segala predator dapat melahap dan meniru skill dari makhluk yang ia makan. Tak lama, sebuah pintu terbuka dari luar. Rimuru pun mulai memperhatikan dengan hati-hati sosok yang berdiri di depan pintu goa tersebut. Yang ternyata mereka adalah para petualang yang datang dengan tujuan untuk memeriksa goa tersebut. Melihat kesempatan itu, Rimuru pun bergegas untuk keluar dari goa tersebut. Tak lama dalam perjalanan, Rimuru dihadang oleh beberapa goblin yang tampak begitu ketakutan. Rimuru yang kebingungan dengan situasi tersebut hanya bisa diam memperhatikan keadaan serta kondisi para goblin yang kini berdiri tepat di depannya. Salah satu goblin yang menyebut Rimuru dengan sebutan makhluk kuat bertanya dengan nada yang ketakutan apakah dirinya mempunyai urusan dengan datang ke sini. Rimuru yang bingung dengan sebutan makhluk kuat mengkonfirmasikan apakah sebutan itu untuk dirinya. Goblin itu pun menganggukkan kepalanya dengan percaya diri dan memastikan agar mereka mendengar dengan jelas. Dan dengan sedikit kekuatan, Rimuru mengatakan bahwa dirinya adalah Slime dan namanya adalah Rimuru. Mereka yang tidak kuat dengan gelombang suara yang ditimbulkan Rimuru bergegas mengambil sikap memohon dan meminta agar Rimuru mengecilkan suaranya. Dengan suara pelan dan seperti berbisik, Rimuru bertanya apa yang mereka inginkan darinya. Salah satu para goblin itu mengangkat kepalanya dan mengatakan bahwa mereka merasakan aura monster yang begitu kuat dan karena itu mereka datang ke sini berencana untuk mencegahnya. Mendengar hal itu, Rimuru mengatakan kalau dirinya tidak merasakan apapun di hutan tersebut. Dan dengan nada yang terbata-bata dan nafas yang berat, goblin itu mengatakan pada Rimuru dan meyakinkan bahwa dirinya tidak akan tertipu walaupun Rimuru berpenampilan seperti itu. Setelah perbincangan itu, kini Rimuru sudah berada di kediaman para goblin itu. Di dalam sebuah rumah sederhana, tetua dari para goblin itu memberitahukan pada Rimuru bahwa tepat 1 bulan lalu mereka kehilangan dewa mereka dan karena itu para monster mulai mengganggu desa mereka. Rimuru yang menyadari kalau dewa itu merujuk pada sahabatnya yaitu Veldora, sang naga yang kini berada di dalam tubuhnya. Tetua goblin itu memohon agar Rimuru mau membantu mereka. Menanggapi permohonan mereka, Rimuru pun menyetujui permohonan tersebut dan Rimuru mengatakan kalau dirinya tidak bisa berjanji akan bisa membantu mereka sepenuhnya. Tetua goblin yang mendengar Rimuru yang terlalu merendahkan dirinya hanya tersenyum dan mengatakan selain biasa tak akan bisa mengeluarkan aura yang begitu besar. Rimuru yang masih bingung dengan dirinya sendiri bertanya pada sistem bagaimana pandangan makhluk lain terhadap dirinya. Sistem pun mulai mengkonfirmasikan, memperlihatkan bagaimana dirinya terlihat oleh makhluk lain.